Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ratnapuri, NIM 12182423, kelas 12 6B13, Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Unauthorized Access to Computer System and Service. Kebutuhan teknologi jaringan komputer semakin meningkat dan sudah menjadi media penyedia informasi. Melalui internet pula, kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan tumbuh dengan pesat menembus berbagai negara. Bahkan, dengan adanya jaringan internet, kegiatan pasar dunia bisa dilakukan selama 24 jam. Melalui dunia internet, terdapat dampak positif yaitu menambah tren teknologi di dunia dengan berbagai kreativitas manusia. Namun, ada juga dampak negatif dari internet yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat, salah satunya munculnya kejahatan melalui jaringan internet yang disebut dengan Unauthorized Access to Computer System and Service. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu apa itu cybercrime, kemudian yang kedua, pengertian unauthorized access to computer system and service, motif dan penyebab terjadinya, dan contoh kasus yang terjadi akibat unauthorized access to computer system and service. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya pada dunia internet. Meskipun belum ada kesepahaman mengenai definisi kejahatan komputer atau kejahatan yang terjadi pada dunia maya, namun terdapat kesamaan dalam mendefinisikannya, yaitu salah satu upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau yang sedang digunakan tersebut. Menurut Freddy Harris, cybercrime merupakan suatu tindakan pidana dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan. Yang kedua, unauthorized alteration of direction of data. Kemudian yang ketiga, mengganggu atau merusak operasi komputer. Yang keempat, mencegah atau menghambat akses pada komputer. Berikut adalah bentuk-bentuk pada cybercrime. Yang pertama, kejahatan yang menyangkut data atau informasi pada komputer. Yang kedua, kejahatan yang menyangkut program atau software pada komputer. Yang ketiga, pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan data atau operasinya. Yang keempat, tindakan yang mengganggu operasi komputer. Kemudian yang kelima, tindakan merusak peralatan komputer atau yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Unauthorized access to computer system and service adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki sebuah sistem tanpa izin dari pemilik atau pengguna sistem tersebut. Tindakan ini dilakukan oleh seorang hacker ataupun cracker dengan tujuan tertentu dan dapat merugikan pihak lainnya. Motif terjadinya. Adapun maksud dan motif pelaku untuk melakukan kejahatan komputer berupa unauthorized access to computer and system. Di antaranya, untuk sabotase maupun pencurian informasi data penting dan rahasia. Yang kedua, mencoba keahlian atau skill yang mereka punya untuk menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi. Kemudian, penyebab terjadinya. Dewasa ini, kejahatan komputer kian marak melanda tanah air. Ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer atau cybercrime. Di antaranya, 1. Akses internet yang tidak terbatas. Kemudian, kelalaian penggunaan komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dan sulit melacaknya. Kemudian yang keempat, para pelaku umumnya yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sebuah sistem. Adapun jenis-jenis kejahatan komputer atau unauthorized access to computer system and service, banyak jenisnya tergantung motivasi dari pelaku tindakan kejahatan komputer tersebut. Contohnya yaitu seperti pembobolan kartu ATM,
kartu kredit yang membuat nasabah menjadi was-was akan keamanan dari tabungannya. Kemudian ada juga kejahatan tentang penyebaran foto-foto syur pada jaringan internet. Bagaimana cara menanggulanginya? Untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas, maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet ini. Maka, berikut ini adalah langkah-langkah ataupun cara penanggulangan secara global. Yang pertama, modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan standar keamanan sistem pada jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan unauthorized. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya unauthorized dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran unauthorized. Di zaman teknologi yang semakin luas dan tidak terbatas saat ini, apa yang harus kita perbuat untuk melindungi diri kita dari orang-orang yang bisa menembus sistem yang kita punya? Karena itu, pemerintah dan organisasi di dunia sudah membuat regulasi untuk penggunaan internet ini. Dari pemerintah Indonesia sendiri sudah mengatur regulasi untuk cybercrime ataupun unauthorized access ini melalui undang-undang tentang perbuatan yang dilarang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan pada tanggal 21 April 2008. Nah, dasar hukum ini diharap bisa mengatur segala urusan dunia internet, termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus yang disebabkan oleh unauthorized to access computer system and service. Nah, pada pemilu 2004 lalu, ada sebuah kasus yang cukup menggegerkan dan memukul telak KPU sebagai institusi penyelenggaraan pemilu. Tepatnya pada tanggal 17 April 2004, situs KPU diacak-acak oleh seseorang di mana nama-nama partai pemilu diganti menjadi nama-nama lucu. Namun, data suara tidak dirubah. Pelaku pembobolan situs KPU ini dilakukan oleh seorang pemuda yang berumur 25 tahun bernama Dhani Firmansyah, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Hubungan Internasional. Maksud dari Dhani Firmansyah ini yaitu dia hanya dengan rasa ingin tahu dan juga keisengan yang dia miliki. Dia merubah-rubah nama-nama partai menjadi nama-nama yang lucu. Nah, kesimpulannya, berdasarkan data yang telah dibahas pada kesempatan kali ini, maka dapat disimpulkan unauthorized access computer system and service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi. Sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang, juga iseng, kejahatan ini juga bisa timbul karena ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisiknya. Sarannya yaitu yang pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Yang kedua, kejahatan ini merupakan kejahatan global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik ke dalam hukum untuk pembuktian. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga video saya pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.